Oke guys, welcome back to AVM Hendra YouTube channel. Kembali lagi bareng gue Rin. Dan udah lama nggak upload video baru. Dan ini tuh sebenarnya gue lagi iseng-iseng di Shopee. Terus gue ketemu sama produk ini. Kalian udah tahu pasti di judulnya juga udah tertera. Dan ini tuh sebenarnya udah gue beli dari 2 bulan yang lalu. Cuman gue kayak mager banget bikin video dan edit videonya. Oke, langsung aja kita unboxing paketnya. Nah, dengan harga di bawah 2 juta, iPhone 6s yang gue dapat ini full box, cuma box dan aksesorisnya itu nggak ori ya, OEM. Nah, di sini udah kelihatan nih, boxnya itu OEM, nggak ori. Kalau ori kan seperti yang kalian tahu ya, gambarnya itu gambar ikan cupang ya kalau iPhone 6s. Nah, kita dapat ring holder gini. Gak bakal gue pakai tapi ya. Nah, di sini boxnya tuh OEM. Udah OEM, udah gitu bawahnya tuh kayak apa ya? Kayak udah rusak gitu. Oke lah, box nggak masalah. Dan ya yang penting dalamnya sih, yang penting unitnya ya. Nah, ini dia unitnya. Sebenarnya gue mesennya warna space gray ya, cuman gue ditulis di pesanan gue suruh milihin kualitas yang bagus, yang paling the best, walaupun itu ex-inter, dan mungkin yang paling bagus di stok mereka itu yang warna gold. Oke, kita buka. Di dalamnya ada apa lagi? Kayak biasa sih, kita dapat kayak buku panduan gitu, dan di dalamnya tuh ada SIM ejectornya juga. Oke, dan kita dapat kepala charger. Nah, oh ya, gue mau ngasih tahu kalau di sini gue dapat kepala charger sama chargernya setelah gue cobain nggak berfungsi ya. Dan gue udah ngontek pihak tokonya juga, tapi nggak dikirim-kirim, nggak tahu. Nah, kita dapat earphone-nya pastinya bukan ori, dan dapat kabel lightningnya. Gue udah ngontek tokonya dan emang dibalasin cuma oke doang sampai udah 2 bulan dan belum dikirim-kirim. Jadi gue juga males untuk kasih penilaian di toko oranye ya, jadinya gue nggak review. Oke, dan ini dia unitnya. Untuk bodinya itu, bodi depannya mulus banget, kayak nggak ada goresan sama sekali. Di sampingnya juga masih mulus, nggak ada goresan. Tombol power sama volume juga cukup lumayan, masih enak. Atasnya mulus juga, samping kirinya juga sama, mulus banget, 95% lah. Di bawahnya oke, mulus. Nah, di bagian belakangnya ini gue bilang 89% sih, soalnya di sini tuh kayak sedikit kotor, dan kayak di belakang bodinya itu kayak ada apa ya, kayak kotoran, goresan, bintik-bintik kecil gitu. Cuman nggak kelihatan sih kalau misalkan nggak dilihat dengan seksama. Ya, overall ini masih mulus 90%-an lah, 90-95%. Oh ya, gue mau cerita sedikit nih sambil nunggu proses bootingnya. Di sini gue sebelum itu HP gue selalu warna hitam ya, nggak pernah putih. Dan untuk pertama kali nyobain putih, not bad sih.
oke juga. Nah di sini untuk pertama kali gua di iOS ini udah iOS 13 ya, udah diupdate mungkin sama penjualnya, karena waktu gua tanya-tanya sama penjualnya ini tuh masih iOS 11 semua katanya ya. Tapi yang gue dapat ini iOS 13. Ini gue beli yang 16 GB karena emang awalnya tuh nggak niat buat beli 6S ya, tapi pas gue lihat dan harganya cukup oke dan gue penasaran, gue langsung aja deh check out. Kameranya masih bagus ya, masih untuk di tahun 2020 masih nggak kalah sih sama HP-HP zaman sekarang. Cuman ya kualitasnya emang apa adanya sih. Kamera depannya juga oke sih. Videonya juga bisa sampai 4K 30 fps, tapi gua pakainya di 1080 ya, di 60 fps. Soalnya biar lebih smooth aja sih kalau 60 fps. Cuma dengan kondisi internal yang 16 GB sesek juga. Jadi gua selalu backup setiap gua ambil video atau foto, gua selalu backup. Dan untuk iPhone ya nggak masalah sih kalau lo beli yang 16 GB, nanti juga upgrade memori ke 64 atau 128 sih, tapi lebih worth untuk upgrade ke 128. Nah di sini gue dapet barang US ya, ex US. Tapi kalau dibandingin sama apa ya, ex Korea yang apa sih, yang hand carry gitu, yang ex Korea hand carry itu lebih worth ke ex Korea hand carry walaupun dia batangan ya. Tapi yang full box juga yang hand carry dari Korea itu lebih murah sih ketimbang US X Inter yang gua dapet ini. Cuma ya kalau hand carry emang nggak bisa diburu-buru sih, tergantung penjualnya. Dan untuk layar sentuhnya juga ini LCD-nya masih bagus, masih cukup responsif sih. Nah dan baterai health-nya juga gue dapat yang 100% ya, berarti di sini baterainya udah di replace. Tapi bagus sih, soalnya kalau udah dapet di bawah 80 tuh udah servis ya. Nah waktu gue dapetin HP ini datang di iOS 10.3.3 dan gue langsung update ke iOS 13.4.1. Lalu habis itu sekarang ini kalau nggak salah yang paling baru 13.5.1 ya. Pas gue di iOS 13.4.1 ini gue dapetin baterainya dapat bertahan dengan screen on time segini. Bisa dilihat last charge-nya sama waktu jamnya, bisa kalian nilai sendiri. Nah dan ini gue tes wifi juga nggak ada masalah, masih bekerja dengan baik. Nah untuk sekarang gue mau ngetes Touch ID nya dan bekerja dengan baik sih, berfungsi juga Touch ID nya. Oke langsung aja kita cobain Touch ID nya ya. Pada awal tes itu lumayan agak delay sekitar 2-3 detik sih, tapi untuk selanjutnya ya cuma sekitar nunggu 1 detik doang sih. Oke sekarang kita nyobain SIM cardnya apakah bisa terbaca. Seharusnya bisa terbaca sih, soalnya ini kan X Inter ya, bukan barang baru. Dan ya betul, kita bisa pakai SIM card Indonesia karena ini bukan barang baru, jadi bisa dipakai SIM cardnya.
Oke, segitu aja unboxing iPhone 6s X Inter di tahun 2020. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua ini tuh iPhone paling minim banget, iPhone 6s yang bisa kalian beli di tahun 2020. iPhone paling rendah menurut gua. Kalau kalian punya budget lebih atau misalkan pengen experience yang lebih, kalian bisa beli iPhone 7 ke atas ya, atau mungkin iPhone 8 atau mungkin iPhone XR mungkin sekalian. Oke, dan itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Dan ini cukup worth it sih menurut gue ya, worth to buy banget untuk iPhone 6s di tahun 2020. Meskipun ini terbilang iPhone terakhir, 1 tahun terakhir sebelum upgrade iOS 14 mungkin kalau masih disupport. Tapi kayaknya masih disupport deh untuk iOS 14. Masih sekitar 1 kali upgrade lagi sih. Oke, segitu aja dari gua untuk unboxingnya. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Jangan lupa like juga, komen, dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini dan kalian anggap video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.